Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Dwi Widianita dalam acara Festival Kesenian Tradisional Sumatera Selatan yang dipersembahkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau. Nah, hari ini kita sudah memasuki episode terakhir, yaitu episode 4, di mana hari ini kita akan menyaksikan berbagai penampilan kesenian tradisional khas Kota Lubuk Linggau yang akan ditampilkan oleh Sanggar Seni Putri Azhar Kota Lubuk Linggau. Seperti apa keseruannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu dan Sumatera Selatan di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Kita tahu amanah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan jelas bagaimana salah satu poin terpenting dalam objek pemajuan kebudayaan tentang kesenian tradisional dan juga permainan tradisional. Kesenian tradisional dan permainan tradisional tumbuh kembang di dalam masyarakat kita. Ini merupakan sebuah potensi bila kita kembangkan dengan baik. Artinya apa? Kesenian tradisional, kemudian permainan tradisional yang ada di daerah kita, di kampung-kampung kita, di nagari-nagari kita, di desa-desa kita, itu bisa kita tumbuh kembangkan. Untuk apa? Ya, untuk pemajuan kebudayaan itu sendiri. Langkah Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat dalam rangka pelestarian kesenian tradisional dan permainan tradisional itu sudah dilakukan. Mulai apa? Mulai melakukan pengkajian, kemudian inventarisasi, kemudian pendokumentasian, sampai memfasilitasi, kemudian pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap aspek kesenian tradisional dan permainan tradisional ini. Ini tidak kita sendiri saja, kita harus bersinergi untuk mengembangkan kesenian tradisional dan permainan tradisional ini. Terkhusus di Kota Lubuk Linggau. Kita tahu di Kota Lubuk Linggau itu berbagai macam kesenian tradisional dan juga permainan tradisional tumbuh, kembang, dan hidup dalam masyarakat di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Ini merupakan sebuah potensi budaya dan sebuah potensi yang harus kita tumbuh kembangkan untuk pelestarian kebudayaan itu sendiri. Kami mengapresiasi dan kesempatan ini kepada Sanggar Putri Azhar yang telah tampil dan bisa kita saksikan secara bersama-sama sebuah potensi budaya yang ditampilkan oleh Sanggar Putri Azhar Kota Lubuk Linggau. Ini sebuah kesenian tradisional. Kemudian potensi-potensi kesenian tradisional ini ke depannya itu harus menjadi sebuah ikon terpenting dalam pemajuan kebudayaan. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Lubuk Linggau yang telah bekerja sama dengan Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat mengangkat kembali tentang kesenian-kesenian tradisional dan permainan-permainan tradisional yang ada di daerah Kota Lubuk Linggau ini. Harapannya adalah kita dapat bersinergi, kemudian menumbuh kembangkan kembali perihal tentang kesenian tradisional dan permainan tradisional. Kedua komponen ini menjadi melekat dalam kehidupan kita dan dapat diwariskan secara dari generasi ke generasi berikutnya. Itu saja dari kami, kita tetap sehat, kita majukan kebudayaan daerah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi memang benar sekali saat kita berbicara mengenai kebudayaan, pelestarian kebudayaan ini penting sekali Pak ya, kehadiran dari generasi muda. Nah, permasalahan sekarang adalah banyak generasi muda yang sepertinya sudah tidak peduli Pak terhadap eksistensi kebudayaan kita. Itu bagaimana Pak? Ya itulah yang sangat kita sayangkan. Ya, jadi perubahan yang sangat drastis di karakter bangsa kita ini, yaitu tadi kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, kekeluargaan dan gotong royong ini pupus, hilang karena orang ingin semuanya serba praktis, serba cepat. Nah, itulah akhirnya dengan era digital sekarang ini, apalagi itu jadi hilang sama sekali kan gitu kan. Ya tidak ada kata lain ya bagi kita adalah bagaimana pelaku-pelaku seni ya, sanggar-sanggar seni ya, dan pelaku-pelaku budayaan di Kota Lubuk Linggau ini
ya saya harapkan teruslah bersemangat lah. Ya, kita tunggu momentum yang tepat ya untuk kita bisa bangkit kembali ya, memberi bagian daripada budaya ini untuk dapat direnungi oleh anak cucu kita ke depan ya, bahwa ini sangat baik untuk bisa dilakukan walaupun tidak dalam setiap hari kehidupan kita, tapi minimal tidak kita tetap mengingat itu adalah bagian daripada budaya yang sudah ada di kehidupan sebelum-sebelumnya. Iya, luar biasa. Lalu Pak, sejauh ini atau mungkin ada nggak Pak planning ke depannya gitu, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk menarik perhatian gitu, menarik perhatian generasi muda untuk tertarik kembali kepada kebudayaan kita? Ya itu tadi, sebenarnya kalau tidak tanpa demi sekali lagi, tahun 2020-2021 inilah momentum Kota Lubuk Linggau untuk mengoptimalkan seni budaya yang ada Kota Lubuk Linggau. Yang tadi di awal saya sampaikan. Ya. Nah, nanti baru kita bisa berikan suguhan yang menarik kepada masyarakat yang hadir ke Kota Lubuk Linggau. Tapi ya karena pandemi 2 tahun ini sangat sulit ya. Tapi kita tidak berputus asa, insya Allah ya, dengan kelembagaan yang ada di Dinas Pendidikan ya, ada kebudayaannya dan juga ada Dinas Pariwisata yang akan memberikan ruang tempat dan waktu kepada pelaku seni Kota Lubuk Linggau untuk berkreasi ya, beraktivitas. Ini tetap harus kita lakukan nanti ke depan. Ya. Lalu Pak, ini yang terakhir Pak ya, apa Pak harapan Bapak ke depannya terkait dengan pelestarian kebudayaan di Kota Lubuk Linggau? Saya sangat berharap sekali seperti apa yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat yang sering dan selalu memperhatikan Kota Lubuk Linggau khususnya di Kelurahan Batu Urip untuk dijadikan kampung adat ini. Nah di sini akan bisa kita jaga ya, kita jaga marwah daripada budaya Kota Lubuk Linggau itu, karena sangat sulit sekali. Makanya saya mengucapkan terima kasih ya kepada Balai Pelestarian Budaya, nilai-nilai budaya yang ada di Provinsi Sumatera Barat itu ya, karena kalau Kota Lubuk Linggau atau saya sendiri atau orang Linggau sendiri bilang, oh itu adat saya, oh ini adat tradisional, sulit kita bicarakan itu. Karena pengakuan itu tidak dari kita, seharusnya dari orang lain. Nah, itu ya satu lembaga yang bisa menilai itu adalah yaitu tadi Balai Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat tadi. Nah, mudah-mudahan dengan upaya ini maka di kampung adat Batu Urip itu ya kita bisa menjadikan itu apa ya seperti rumahnya tradisional dan adatnya budaya Kota Lubuk Linggau gitu kan. Jadi ya di sisi lain juga ya masyarakatnya ya, sanggar-sanggar seninya ya, pelaku seni di Kota Lubuk Linggau, budayawan Kota Lubuk Linggau ya, sejarawan ya, mudah-mudahan bisa melihat dari kampung adatnya Batu Urip inilah bisa muncul yang lain-lainnya. Insya Allah ya, insya Allah kita ini kan sajalah, kita berdoa bersamalah. Amin. Yang mana memang harapan Bapak ini juga merupakan harapan dari semua masyarakat di Kota Lubuk. Iya. Semoga dapat terwujud dan terima kasih Pak Nanang terhadap waktunya sudah menyampaikan informasi yang sangat penting untuk kita semua. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nanang tadi ini dapat menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi kita semua untuk lebih mencintai pelestarian dan kebudayaan di Kota Lubuk Linggau. Terima kasih. Ya pemirsa, sekarang saya sedang bersama Kak Frisilia dan juga Kak Frenita selaku pembina dari Sanggar Seni Putri Azhar Kota Lubuk Linggau. Kak Frisilia, apa kabar? Iya,
keadaan Ibu, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, semangat Kak ya. Semangat terus. Iya, karena akan menampilkan sesuatu yang luar biasa. Kak Frinita, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Baik juga ya, karena kakak beradik ini selalu kompak pemirsa. Akan memberikan sesuatu yang terbaik, jadi harus kompak dan harus dalam keadaan yang baik, Ya, insya Allah. Nah, Kak Frinita dan juga Kak Frisilia, di festival kali ini, di Festival Kesenian Tradisional Sumatera Selatan, ini kan akan menampilkan sesuatu yang luar biasa, yaitu permainan tradisional dan tari tradisional. Mungkin bisa dijelaskan dari permainan apa dan tarian apa? Mungkin dari Kak Frisilia terlebih dahulu. Jadi kebudayaan daerah itu bukan cuma tari tradisi Ya. ataupun lagu tradisional. Salah satu di antaranya juga ada permainan tradisional. Ya. Jadi pada kali ini Sanggar Seni Putri Ashar itu ingin memperkenalkan sama teman-teman semuanya beberapa permainan tradisional yang kita mainkan di Kota Lubuk Linggau. Iya. Beberapa di antaranya itu ada permainan cengkling dan ada juga permainan kandipo namanya. Kandipo dan cengkling. Iya, Ya. cengkling dan kandipo. Jadi permainan cengkling ini adalah salah satu permainan tradisional di mana dia menggunakan bidang datar sebagai arenanya. Biasanya dimainkan oleh anak-anak kecil. Jadi mereka akan menggambar kotak-kotak di tanah, ada yang 1 kotak, ada yang 2 kotak. Cara bermainnya mereka akan melompati kotak-kotak tersebut. Oke. Jadi iya. 1 kotak itu akan dilompati dengan 1 kaki. Kemudian yang 2 kotak itu akan dilompati dengan 2 kaki secara bersamaan. Oh iya. Tanpa boleh menginjak garis yang sudah mereka buat. Oh itu peraturannya? Iya, Oke. jadi kalau yang menginjak garis itu nanti gugur, tidak boleh main lagi. Ah iya iya iya. Nah, semua pemain itu nanti punya onca namanya. Apa itu Onca? Onca itu pecahan kaca atau pecahan genteng atau pecahan batu yang nantinya akan mereka lempar di kotak-kotak yang mereka buat itu. Oh iya iya iya. Jadi mereka akan melompati cengkling tersebut yang kotaknya ada oncanya nggak boleh diinjak. Terus yang berhasil melempar onca sampai dari kotak yang pertama sampai ke kotak yang terakhir itu nanti akan jadi pemenangnya. Wah, Itu seperti cara itu perjalanannya. main cengkling. Terus ada apa lagi? Kemudian yang kedua itu ada permainan kandipo namanya. Kandipo. Jadi permainan kandipo itu dia menggunakan kaleng kosong sebagai medianya. Pertama-tama itu nanti mereka akan home pimpa terlebih dahulu Oh iya iya. untuk mencari siapa yang kalah nanti dia yang jaga. Kemudian kaleng itu nanti disusun tinggi-tinggi. Pemain yang menang akan melempar kaleng pakai sendal. Ketika kalengnya jatuh, nanti pemain yang menang itu akan bersembunyi, lari dan bersembunyi. Yang kalah akan menyusun kembali kaleng tersebut sambil mencari teman-teman tadi yang sembunyi. Oke. Nanti ketika dia mencari teman-teman yang bersembunyi, ketika dia menemukan temannya, dia akan menyebut namanya, berlari dan melompati kaleng yang dia susun tadi sambil berteriak kandipo gitu. Oke. Seru Lalu sekali. Pemain yang berhasil menendang kaleng tanpa ketahuan sama yang penjaganya tadi, dia yang akan menang. Gitu cara permainannya. Iya. Kalau Seru sekali anak-anak ya. zaman sekarang tuh sudah jarang memainkannya. Benar. Ya. Anak zaman sekarang lebih fokus ke gadget. Iya betul. Oleh karena itu ini dengan hadirnya Mbak Frisilia dan juga Kak Frinita ya, ini bisa memperkenalkan kepada pemirsa di rumah bahwa ini loh masih ada permainan tradisional yang asik, nggak ketinggalan pokoknya. Iya. Jadi seperti itu penjelasannya ya Kak ya. Gitu. Nah selanjutnya dari Kak Frinita menjelaskan mengenai apa sih arti dari tarian tradisional. Kalau sekarang kita akan mengangkat tari kuku ayam. Iya. Jadi tari kuku ayam ini karya baru yang saya buat. Oh iya ya. Jadi karya ini terinspirasi mengisahkan tentang anak-anak, keceriaan anak-anak pada masanya. Jadi selain permainan cengkleng, permainan kandipo, di sini juga ada yang namanya permainan kuku ayam. Iya. Nah, jadi saya terinspirasi dari sana untuk membuat suatu gerak-gerakan ya, tentang kelincahan anak-anak tersebut menggunakan kain sarung ninja dan sangkar ayam tersebut. Oke, jadi memang ini khas dari kakak. Iya, saya ciptakan untuk mengangkat lagi tari tradisi permainan tradisional yang ada di Lubuk Linggau. Wah luar biasa, ini sebagai founder gerakan tarian tradisional Koreografer. apa? Oh iya, koreografer. Apa tadi namanya Kak? Apanya? Koko Tari. ayam. Oh kuku. Judulnya nanti
dari bepenesan. Oh, bepenesan. Bepenesan itu artinya bermain. Oke, luar biasa sekali. Jadi seperti itu penjelasannya kakak. Nah pemirsa, setelah ini kita akan menyaksikan tarian tradisional dan juga permainan tradisional tadi yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak cantik ini. Seperti apa keseruannya, kita saksikan bersama-sama. Nunggu eka nang lamenya. Au, ku ada gawe dayu mari. Mana mete yuk? Dengan cengkleng dia. Yo, punya reonca ngabuat cengkleng ya. Au. Demoy, gila. Rame lah melek. Nah, 28. Mele lah gue. Nah, itu yang tak Hampim palayum gambreng. Nah. Itu terakhir. Ya. Mak. Aku ya. Bisa ares kau tuh. Ada tua. Satu lagi. Ayo. Tolong ambil mati lu. Oi ngani bijak garis tuh nih. Ya kan nah ya garis mati. Yo. Lagi. Lo. Peao. Lo dek tadi mati. Mana yang akan nih? Mati. Nah, ambil lagi. Ayo, siapa lagi? Hera. Nah, jangan malam genuin. Mati. Nih, mau pesetku main lain le, oi. Mana Maggie kak? Ada kan yang IG kali rumahku, aku nak otot ada, yuk melokku. Hampim palayum gambreng. Beda, tapi ku jadi. Kan oi, kalian ngedek gasan lah. Udah, selalu deh. Nah, selipah siapa yang lempar Rena? Kube.
Oh. Menghitung ya, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Ay, jangan lah Nindi sama Ica, Kak. Nah, Ica sama Nindi. Kadipo. Nah, kan Ngani aku ngata ya, jangan dihitung, ketahuan kita. Ay, mana lah Lala dengan Mela, Kak. Ay, belum dapat dari tadi. Lah, oi lah. Ay, enggak. Ay, kalau giku, awak giku main. Name, tuh nala kebanyakan ko ayam. Ah, punya baku ya nangangon ayam, tapi ayam econg, sampai di hak webe. Manusia tuh kita mengganggu ayam deh yuk. Ujung main aja deh ayam tidak yuk. Pokok ayam, tadi tariannya, nak ingok dak nggak?
Cempako tunggu di temang, ayo temang lobo edelang. Coba ku nango uang di dalam bekoko ayam. Ayo oi lobo, ayo kelingi, coba bekoko sekali lagi. Mak pisang emak. Sangka? Oh. Nak sana mainnya? Buat kelicok be, mak. Apa yang gelak kan? Ngalah ada kawan-kawanku. Yo, tuh dah ya. Aneh nebang kak nih. Bisa dah mamak kak? Cak lah. Bang ikat deh. Ya? Oh. Baik, punya kak nih. Jo ya. Oh, masaknya mak. Nah, adapun bahan-bahan dalam pembuatan kelicuk pisang terdiri dari buah pisang kupas yang dilumatkan sampai halus. Kemudian, dicampurkan dengan beras ketan, kelapa parut, gula merah, dan gula putih secukupnya, dan juga garam. Aduk sampai rata,
Kemudian masukkan adonan ke dalam daun pisang yang sudah dilayukan. Bungkus dengan rapi, kemudian dikukus lebih kurang selama 1 jam. Dan kelicuk pisang pun siap disajikan. Nah, kok kelicuk Ayo, makan. Makan ya, dah. Mana ya saya, Kak? Oh, lemak. Lemaknya ya. Oh, agak tuh. Oh, lah masakan aku, Kak. Makan. Nah pemirsa, kita sudah menyaksikan bersama-sama penampilan kesenian tradisional khas Kota Lubuk Linggau yang ditampilkan oleh Sanggar Seni Putri Azhar Kota Lubuk Linggau. Dan juga sebagai akhir episode dan juga penampilan terakhir dalam acara Festival Kesenian Tradisional Sumatera Selatan. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Semangat mentadeng cegot kapan kita tulungan sarelane jangan dilupe. Sandaman nenek buyar nile, ayo dijego jangan lagi telan masih. Are satu ang penya detang berbundea.